Segala ketakutan kita, kita ada ingat kita tetap ada Tuhan yang menyertai kita, ada seorang pribadi yang dapat kita andalkan. Mari kita melanjutkan satu pujian berikutnya adalah Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Semoga dari setiap kita tetap mempunyai harapan ya di dalam setiap ketakutan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Doa pembuka akan dibawakan PI ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, bila kami sampai hari ini Tuhan, Engkau pelihara kami dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, karena anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan itu semua, karena kami adalah milik-Mu Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami hari ini sangat bersukacita, karena kami boleh berkumpul, walaupun Tuhan melalui Zoom, di persekutuan wanita ini. Tuhan, kami terus bersukacita Tuhan, walaupun keadaan di sekitar kami saat ini, kami mendengar dan melihat berita, dan melihat situasi yang kadang yang tidak baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkumpul Tuhan, karena kami tahu, bila kami berkumpul dan bersatu, kami dikuatkan kembali. Apalagi oleh firman Tuhan dan puji-pujian yang kami naikkan. Itu semua memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan Komisi Wanita ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin koneksi internet juga, supaya lancar di tempat kami masing-masing. Tuhan juga menyiapkan, mengurapi hamba-Mu, Semu Grace, dalam membagikan firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Tuhan, Engkau siapkan hati kami semua Tuhan, supaya kami mau Tuhan untuk duduk diam mendengar firman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 27 ayat 1, ini saya udah ketikin ya. Dari Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini saya agak terhalang ya. Tuhan bisa lanjutkan, Nancy? Mazmur Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mazmur 5, Mazmur 5. Tetap ya? Ya. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah dapat dilakukan manusia terhadapku. Amin ya Ibu-Ibu ya. Semoga bacaan firman Tuhan hari ini dapat sedikit banyak memberikan kekuatan kepada kita ya. Kita percaya semua masalah itu adalah seizin Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana untuk semuanya. Tuhan yang menentukan jalannya, kita harus hanya mengikutinya. Jadi khawatir, takut itu wajar ya, tapi jangan berlebihan. Dan berita-berita yang di medsos itu belum tentu benar semua. Semakin kita banyak mengkonsumsinya, semakin menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Jadi mungkin sedikit banyak ada yang perlu kita lihat, kita boleh baca. Ada yang nggak perlu, kita jangan ikutin semua gitu. Karena itu benar-benar membuat kita bertambah takut. Dan kita tetap satu hal yang kita percaya, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Jadi kita percaya Tuhan ada jalan Tuhan yang menentukan semuanya. Pada waktu
Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian kembali ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Silakan Semua Grace. Baik, Ibu-ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur di tengah segala hal Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya. Mari Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyadari waktu-waktu yang kami boleh nikmati, alami hari ini adalah waktu yang sangat berharga, Bapak. Setiap kesempatan-kesempatan yang kami alami musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, kiranya mengajarkan kami terus untuk menghargai waktu-waktu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau hadir, Engkau ada selalu Tuhan, menyatakan setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, bahkan penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tengah-tengah setiap kondisi yang ada, yang boleh pada saat ini Engkau izinkan pada kami untuk bertemu melalui Zoom meeting ini. Bapak, kami mau melihat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar untuk bagaimana terarah, memikirkan hal yang terpenting dalam hidup kami, yaitu hidup berdasarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, di tengah segala distraksi-distraksi yang ada di sekitar kami, karena kami pada saat ini di rumah kami masing-masing, mohon anugerah Tuhan berikan kami konsentrasi. Kami akan merenungkan firman Tuhan, setiap penguraiannya kiranya dapat kami pahami, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami firman-Mu. Dan hamba-Mu di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan, Engkau Bapa Allah yang akan terus menyembunyikan dia di balik salib-Mu, sehingga hanya kasih Allah, kekuatan Allah, dan karya Allah sajalah yang akan kami pahami, menolong kami, menjalani hidup kami di dalam pertumbuhan iman kerohanian kami. Berfirmanlah ya Bapa kepada setiap kami, sebab kami mau belajar terus menjadi murid yang memiliki telinga yang mendengar, hati mau belajar, dan setiap kehidupan yang mau melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur saya melihat yang open camp mengatakan shalom gitu ya. Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat ibu-ibu dengan penuh sukacita. Dalam pergumulan ketika kemarin waktu hari Sabtu begitu ya, kita ada online ibadah minggu. Kemudian kami pengurus berpikir bagaimana nanti untuk perjalanan hamba Tuhan yang akan mengisi. Sudah terlupakan nampaknya Zoom meeting ini begitu ya ibu-ibu yang kasih Tuhan. Sehingga kita akan berjumpa dengan Semu Helen nanti di hari Minggu di ibadah. Dan kita reschedule lagi untuk bulan yang akan datang Semu Helen. Sebab itu kita mengingat kembali dalam Zoom meeting ini, kita bersyukur untuk kesempatan ini. Dan seperti yang sudah dikatakan Ciratna tadi, kita memang menggumulkan begitu ya, satu tema tentang aku tidak takut. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, baik ya. Komisi Wanita GKI Bungur tetap cinta Indonesia walaupun Agustusan sudah lewat ya ibu-ibu ya. Dress code putih
merah putih, jangan kebalik, merah putihnya sudah berlalu, tetapi cinta Indonesia ini tetap ada di hidup kita. Dan tema yang kita pergumulkan bersama adalah aku tidak takut. Ibu yang dikasih Tuhan, minggu lalu, Selasa lalu, tim yang misi pergi ke Kalimantan, mereka begitu luar biasa semangatnya, mereka memberitakan Injil, begitu ya, dan kita bersyukur hari ini ada beberapa yang mewakili, terlihat wajah-wajahnya nampak lebih fresh, lebih segar, begitu ya, karena sukacita melayani Tuhan. Ibu-ibu, minggu lalu, Selasa lalu temanya itu Esther sang pemberani, gitu ya. Pemberani menghadirkan kita untuk belajar bagaimana berani di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah kondisi yang ada, yang kita alami, yang kita diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berani, dan kemudian hari ini dilanjutkan dengan aku tidak takut, begitu ya ibu-ibu ya. Satu sebenarnya kesinambungan yang terus-menerus mengajak kita untuk menggumulkan bersama sikap hati kita di dalam anugerah Allah seperti apa, seperti apa. Sebab itu mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita bersama akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambilkan pertama dari Mazmur 46. Ibu-ibu buka dulu ya, Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga saya bacakan kalau memang handphonenya masih dipakai. Demikian firman Tuhan, Mazmur 46 yang menjadi dasar kita pada bacaan pertama hari ini. Mazmur, demikian firman Tuhan mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dan bacaan yang tadi sudah Ciratna sampaikan, Mazmur 56, Mazmur 56 ayat yang keempat, yang mengajak kita pun juga melihat satu kebenaran firman Tuhan yang indah, yang mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibu, sungguh indah kebenaran firman Tuhan melalui firman Mazmur ini. Ibu-ibu, kita berada di dalam kondisi yang ya kita jujur terbuka ya sedang bergejolak. Dan gejolaknya itu kita sudah alami beberapa waktu kemarin begitu ya. Membuat kita cemas di dalam, mungkin seperti yang tadi juga disampaikan Ciratna, ada WA, ada pemberitaan-pemberitaan sana sini, demo yang terjadi, dan bahkan mungkin nanti siang hari ini gitu ya. Ada gejolak-gejolak yang ada yang muncul di sekitar kita begitu ya ibu-ibu ya. Nah, itu mempengaruhi, makanya tadi Ciratna mengajak kita untuk menyaring gitu ya. Karena kita apa? Kita itu wanita. Mau nggak mau kita nggak bisa meninggalkan kodrat kita yang sering sekali cepat khawatir nih. Cepat khawatir akan masa depan ya. Akan bagaimana kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita begitu ya kan. Kepekerjaan kita. Karena apa? Ketika kita disuguhkan satu hal, kita itu bisa menariknya ke begitu banyak pintu-pintu yang terbuka. Jujur ya, sebagai wanita kita sering cepat khawatir. Nah, ibu-ibu, pada hari Minggu kemarin, di depan rumah, di depan kantor klasis ini, ada orang-orang itu bergerombol, ibu-ibu ya. Wah, bapak-bapak gitu ya, anak-anak muda itu bergerombol gitu ya, para pria bergerombol. Nah, kemudian mereka membuat satu hal yang di sini saya suguhkan gambarnya itu seperti keranda, ibu-ibu ya. Kalau keranda itu pikiran kita sudah bahwa orang mati, orang meninggal. Wah, cepat sekali pikiran ini langsung, wah, jangan-jangan ini di Kompleks Cempaka Putih Timur tercinta ini mau mengumpulkan massa, mau membawa tuh keranda begitu ya untuk demo. Yang bisa jadi, aduh bagaimana bayangannya dengan katanya ada yang menyebutnya Cempaka Putih zona merah begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jujur waktu itu langsung kepikirannya cepat. Wah, ini demo, ini masih terus menerus dan bahkan di dekat saya nih gitu ya.
Kita amazing ya ibu-ibu jemaat yang tinggal di daerah Senen, daerah Kramat, luar biasa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ya bagi setiap kita. Nah, waktu hari Minggu itu kepikir begitu ibu-ibu. Nah, khawatir. Kepikirannya yang enggak-enggak. Dan yang ternyata yang terjadi sore hari mereka pakai karnaval ibu-ibu ya. Ternyata keranda itu adalah untuk karnaval. Masyarakat RT di depan kantor klasis ini mereka mengadakan karnaval gerak jalan, ada yang kostum baju daerah, ada yang kostum macem-macem dan ini mewakili korban judi online gitu ceritanya ibu-ibu yang kasih tuh. Ternyata apa? Kekhawatiran yang saya alami, kecemasan yang saya alami, pikiran yang melejit jauh ke depan itu ternyata useless, nggak berguna, nggak ada artinya begitu ya ibu-ibu ya. Ternyata bukan itu, malah mereka happy-happy keliling Cempaka Putih Timur dan kemudian apa? Mereka malam kerja bakti karena base campnya di depan kantor Klasis Pas, mereka bersih-bersih halaman bersama. Ibu-ibu luar biasa bukan di tengah hal seperti ini pengajaran yang Allah inginkan bahwa mari kita menyikapi kondisi yang ada ini mengatakan dengan sebuah iman Esther kemarin katakan Esther yang pemberani. Tapi kita juga mau belajar seperti Mazmur. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Mengapa? Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita yakinin Allah itu perlindungan. Allah itu perlindungan. Ibu-ibu mungkin bisa melindungi diri dengan tembok. DPR kita unik ya. Pagernya tinggi-tinggi ya. Untuk melindungi gitu ya. Melindungi. Nah, kita juga pakai mungkin eh, pintu kita mungkin berapa, kita kunci, kita kasih pengaman yang luar biasa. Mungkin jendela-jendela kita. Apakah itu menjamin perlindungan? Ibu yang dikasih Tuhan, banyak hal, banyak peristiwa yang perlindungan-perlindungan yang kita miliki itu bukanlah perlindungan yang kuat, bukan perlindungan yang kekal. Kita berlindung pada harta kita, pada rumah kita. Rumah yang kuat, kokoh bisa terbakar. Harta yang mungkin kita simpan untuk melindungi kita bisa tiba-tiba raib. Wah, kemarin juga ada di WA-WA, di grup-grup sekolah dikatakan, rekening dicek. Tiba-tiba saldo nol. Waduh, gitu ya. Saya ngecek ya memang saldonya ya memang segitu-segitu. Kakak berkurang ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan. Perlindungan-perlindungan itu hanyalah sementara Allah adalah perlindungan kita. Mari sekali lagi seperti Mazmur menguatkan kita. Mazmur 46 jadi bacaan Selasa lalu dan hari ini diperlengkapi dengan pergumulan oleh Ciratna dan kita semua bahwa aku takut, aku ini percaya kepada siapa? Kepada Dia Allah perlindungan. Di Mazmur 46 ayat 23 katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bibi yang dikasih Tuhan kurang apa lagi sih kita? Kita memiliki Allah yang dahsyat, yang begitu rupa, yang memberikan sebuah jaminan, tempat perlindungan, menguatkan, menolong dalam kesesakan. Dan pemazmur memberikan garis yang sangat indah sekali, sangat terbukti. Ibu-ibu kurang bukti apa lagi begitu ya. Sangat terbukti ditegaskan kepada kita. Sampai itu ketika kita mengatakan aku tidak takut, kita tahu alasannya. Kita punya Allah yang melindungi kita. Kita punya Allah yang menguatkan kita. Kita punya Allah yang menolong kita. Dan itu sangat terbukti. Rekan-rekan yang sudah melewati masa-masa kemarin Jumat, Sabtu, yang mungkin mengalami listrik padam, yang mengalami mungkin deket, mungkin suara-suara kegaduhan, mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Bukankah itu merupakan satu bukti Allah melindungi? Dan kalau orang lain sudah mengalami, masihkah kita takut ibu-ibu? Sangat terbukti. Dan dikatakan sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi ini berubah. Perubahan itu tuh ibu-ibu ya tak terprediksi gitu ya. Tiba-tiba seperti cuaca mungkin yang cerah ceria kemudian muncul mendung yang pekat dan kemudian menghasilkan hujan. Itulah alam, itulah kondisi kita. Nampaknya mungkin fine-fine, tiba-tiba ada sesuatu hal yang kemudian merubahnya. Bimbingan kasih Tuhan kita
tidak takut terhadap segala sesuatu karena Allah adalah perlindungan. Ibu yang kasih Tuhan, bangsa Israel menghadapi kekacauan ketika pemazmur ini berkata, kita tidak takut. Bangsa Israel di dalam kecamuk kehidupan mereka, tengah-tengah tekanan akan kehidupan mereka, bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel. Tetapi kemudian pemazmur mengajak, mari kita terus melihat kepada Dia Allah yang selalu melindungi kita. Allah tetap berdaulat atas kehidupan kita. Ketika Allah mengatakan, aku melindungimu, aku menguatkan engkau, aku menolong engkau, maka itu adalah sebagai kedaulatan Allah. Sehingga ketika ada demo, ada gejolak, ada kekacauan, mungkin di dalam setiap hal ekses-ekses politik, situasi yang ada membuat kita khawatir. Mari kita tetap percaya kedaulatan Allah. Tetaplah Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah Allah perlindungan kita. Ibu-ibu, mari kita sebagai seorang anak kecil aman di gendongan ibunya. Hari ini bisa melihat beberapa ibu ngajak cucunya ikut Zoom gitu ya. Betapa cucu-cucu ini, anak-anak kita itu nyaman ketika berada di gendongan mamanya. Kita pun mari kita bayangkan kita ketika di dalam kekhawatiran yang ada di sekitar kita. Itu sebagaimana seorang anak, memiliki seorang baby yang digendong oleh mama kita yang pasti menjaga sebegitu rupa. Ibu-ibu, kita aman di dekapan, di pelukan Allah pelindung kita. Setelah itu ketika melihat cucu kita, anak kita gitu ya. Nah, anak-anak ketika mama besok online lagi ya sekolahnya ya. Kalau mama-mama, aduh kapan begitu ya segera masuk gitu ya. Apa reaksi anak saya? Hore gitu ya. Bisa belajar deket mama gitu ya. Wah, berarti ya memang deket mama, deket orang tua itu memberikan sebuah keamanan. Dan sebab itu mari kita miliki sikap hati. Dekat terus Bapak, Allah perlindungan kita. Ingin kasih Tuhan. Tetapi juga seperti mana kehidupan kita. Kita ada kekhawatirannya Kak. Liturgis tadi Cira mengatakan, kekhawatiran bisa saja ada. Hal yang natural ada. Tetapi kalau kekhawatiran berlebihan, ini ya, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kecemasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita melihat bagian firman Tuhan, itu melalui surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat Filipi, firman Tuhan mengatakan pada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir ibu-ibu tentang apapun juga. Tetapi di tengah segala situasi ini mari ajakan firman Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal nih keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita kemarin mengalami dan saat ini mungkin ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja kita masih ada khawatir, bisa kita kecemas gitu ya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita langsung searching kah? Berita-berita kita langsung kemudian lihat WA grup di dalam ketakutan itu. Ibu-ibu yang kasih Tuhan ajakan, yuk kita datang menyatakan segala kekhawatiran kita pada Allah di dalam doa, di dalam permohonan ucapan syukur. Kemudian apa firman Tuhan sangat indah. Kekhawatiran itu akan digantikan, kecemasan itu akan digantikan oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus. Bibi yang dikasih Tuhan, kedamaian di tengah badai. Itu bukankah yang kita inginkan? Berapa sharing waktu lampau ketika ada di tengah ombak, dia naik kapal, kemudian badai datang, ada gelombang datang, kemudian bisa datang berdoa pada Tuhan. Itu adalah sebuah kedamaian sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Ibu kekhawatiran, kecemasan, mari kita serahkan pada Tuhan dalam doa. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nasihat Paulus supaya tidak khawatir, berdoa selalu di dalam kehidupan kita. Ibu kalau mau jujur, khawatir itu melelahkan. Khawatir itu bikin capek. Khawatir itu bikin gak bisa tidur. Khawatir itu bikin overthinking gitu ya. Khawatir itu bisa menimbulkan
gangguan kecemasan gitu ya. Dan sekarang beberapa psikolog juga mengungkapkan bahwa gangguan-gangguan kecemasan itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi akan setiap kesehatan tubuh kita. Pendeta Janet pada waktu Minggu pertukaran waktu HUT GKI gitu ya, ada hal sakit fisik dengan sakit yang dirasakan oleh hati kita ya. Sampai itu kekhawatiran melelahkan. Nah, doa mendatangkan damai sejahtera. Ibu-ibu kalau malam sudah mulai kemudian overthinking, sulit tidur ya, mari kita introspeksi. Apakah kita dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran? Mari kita gantikan itu dengan mohon damai sejahtera di dalam doa kita kepada Allah yang melindungi kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Wanita itu seperti termometer rumah, ibu-ibu. Di sini ada yang punya termometer ya. Sejak pandemi ada mungkin yang stok termometer. Jadi itu ya, kalau termometer sedikit panas, anaknya, cucunya segera gitu ya. Nah ini gambarannya termometer rumah. Kalau wanita itu di angka merah gitu ya, panik begitu ya. Nah itu akan berimbas. Seisi rumah ikut-ikutan panik ibu-ibu ya. Suami panik, anak-anak panik. Tapi seringkali mungkin suami lebih tenang, calm ya. Tetapi mungkin anak-anak kita, cucu kita terpengaruh gitu. Kepikiran mungkin ya. Nah ibu-ibu, nah kita bersyukur nih. Walaupun kita cenderung khawatir tetapi diingatkan. Kita termometer rumah loh. Kalau kita gloomy, kita nggak ada sukacita di rumah, keluarga kita akan terpengaruh. Mereka mungkin juga akan mengalami, merasakan, aduh ini mama, ini oma, ini kenapa ini ya? Kok tidak bersukacita, kok tidak sebawel biasanya, mungkin begitu ya. Nah, ibu-ibu termometer rumah. Maka oleh sebab itu mari kita jaga. Kita berikan kan hidup kita supaya kita di low terus gitu ya. Bagaimana kita dipenuhi damai sejahtera, mengademkan, mendinginkan suasana yang ada di sekitar kita. Don't be afraid, just believe. Kalau Markus 5 ayat 36 mengatakan, mengajak kita. Ibu jangan takut, jangan khawatir. Allah menyertai kita. Satu firman Tuhan yang sangat indah juga di dalam Yesaya 41 ayat 10 menjadi ayat pada bagian yang terakhir kita adalah bahwa penyertaan Allah itu yang terpenting. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu, sebuah hal yang dikatakan, perkataan firman Tuhan yang kiranya terus meneguhkan kita ibu-ibu. Tema ini pun juga terinspirasi dari satu lagu yang dibawakan oleh satu hamba Tuhan, Senior Niko pada waktunya. Itu menjadi satu lagu yang menguatkan. Dia mengatakan, ku tidak takut sebab engkau besertaku. Suara saya belum balik ibu-ibu ya. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah lagu yang meneduhkan, terinspirasi dari Yesaya 41 ayat 10 yang mengajak kita mari dalam kondisi zaman yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Kita itu senantiasa yakin Allah menyertai kita. Sehingga kita ketakutan kita itu akan kita gantikan dengan perkataan iman kita. Tuhan, aku tidak mau takut. Aku tahu bahwa Engkau menyertai aku. Tuhan, aku tidak mau bimbang dalam hidup ini. Sebab Engkau adalah Allah yang meneguhkan aku. Engkau Allah yang menolong aku. Engkau Allah yang memegang aku dengan tangan kananmu. Bibi yang dikasih Tuhan, bagi bangsa ini kita doakan supaya mereka yang menyuarakan gitu ya lewat media, anak-anak Tuhan juga walaupun mungkin ada dibungkam, ada kemudian ditawarkan hal-hal yang lain, tetapi dengan sebuah hikmat tuntunan dan kiranya Tuhan lindungi, jaga, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Kiranya tidak gentar untuk melangkah. Penyertaan Tuhan ada, perlindungan Tuhan ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang rindu terus mengatakan kebenarannya. Ibu-ibu, Allah menyertai. Jangan takut. Allah melindungi. Allah bersama dengan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Jangan takut sebab Allah menyertai kita. Takut membuat kita lumpuh, ibu-ibu sekalian. Dikasih Tuhan.
Mungkin ada yang pernah mengalami masalah di dalam kaki. Waktu pandemi, kapan hari, waktu tahun-tahun pertama, Tuhan izinkan saya mengalami cikungunya. Dengan satu gejala tanda kaki itu sulit sekali digerakkan, dijalankan. Ada kelumpuhan-kelumpuhan yang sementara waktu itu. Nah, tidak enak ibu-ibu. Lumpuh itu tidak bisa mudah bergerak, berjalan untuk menolong keluarga, untuk mengambil masakan, untuk mengerjakan hal-hal di rumah. Sangat sulit. Ketakutan itu membuat kita stuck. Ketakutan itu membuat kita lumpuh. Ketakutan itu membuat kita tidak bisa menggerakkan, mengembangkan apa yang potensi yang kita miliki. Sebab itu pembelajaran firman Tuhan saat ini mari terus kita datang pada Tuhan. Tuhan sertailah aku. Aku belajar untuk tidak takut. Supaya aku tidak lumpuh di dalam siap imanku. Sehingga kita apa? Iman kita adalah satu iman yang mau terus-menerus melangkah, bertindak dalam bijaksana. Ibu-ibu Esther kemarin juga bukan keberanian yang asal, bukan. Dia bertelut, berdoa, berpuasa, memohon Allah mengerjakan pertolongan bagi bangsa Israel. So itu perlu hikmat Tuhan. Di dalam kita berani kita tidak takut, kita punya Allah yang menyertai. Tetapi kita jangan asal mengambil tindakan, juga jangan tidak menjaga diri kita. Sebab itu tetap waspada. Namun jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ini kasih Tuhan, kita tidak bisa tahu akan hari esok kita. Banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kiranya suara firman Tuhan terus-menerus diperdengarkan. Ibu hafalkan ayatnya, banyak dengarkan begitu hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Hal yang penting, yang praktis untuk kita bisa kerjakan. Mari isi pikiran kita dengan firman, bukan hanya dengan berita-berita. Ibu-ibu, secara jujur saya jarang buka grup KW ibu-ibu ya. Karena di KW itu kalau sekali buka itu banyak gitu ya sharing-sharingnya. Ibu-ibu berbagi firman Tuhan, berbagi kesaksian sangat baik, sangat menguatkan. Saya percaya itu sangat menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi ibu-ibu kalau kita dengan begitu mudahnya menge-share kapan berita terjadi, kemudian kita share, itu akan juga mempengaruhi pikiran teman-teman kita. Oleh sebab itu mari kita belajar menyaring begitu ya, menyaring apa yang masuk. Yaitu mari kita banyak pikiran dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kalau sudah mulai overload, mungkin ya berita-berita cepat itu rem gitu ya. Rem. Firman Tuhan, firman Tuhan. Grup membaca Alkitab, mulai lagi ya CPI. Mari ibu-ibu berbagian di sana, berkomitmen di sana bagi yang mungkin punyai dengan sebuah pertumbuhan iman lewat mari membaca Alkitab. Bagi ibu-ibu yang sudah continue memiliki waktu teduh sendiri dan kemudian secara disiplin, di situ kita juga boleh bagaimana terus-menerus mengisi firman itu. Aksesnya banyak, pemberitaan yang banyak, tetapi kita perlu menyaring. Kebenaran firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup itu. Ini kasih Tuhan, apalagi bangun doa bersama keluarga. Doakan bangsa Indonesia. Doakan bangsa Indonesia. Bagaimana mesbah doa ibu-ibu sekalian. Mungkin ya ibu-ibu tinggal hanya bersama cucu, ajak cucu berdoa. Ajarin untuk mengingat Indonesia. Ajarin kalau saat ini sedang online, kita terus mendoakan juga Indonesia. Mendoakan sekolah dan lain sebagainya. Mungkin yang saat ini tinggal sendiri bisa membangun doa dengan WA call bersama, berdoa bersama. Berdoa bersama keluarga. Mari kita juga mendoakan terus bangsa kita. Ada satu titik beberapa waktu rasanya saya juga mau ngomong. Tuhan kayaknya capek nggak mau doa tentang Indonesia. Rasanya sedih gitu ya. Ketika rakyat dalam pergumulan ekonomi. Ketika rakyat di dalam pergumulan yang ingin kemudian menyuarakan. Kemudian para wakilnya di dalam bentuk-bentuk begitu ya media sosial yang membuat sedih begitu ya. Sebab itu ibu-ibu pada kesempatan ini juga mari kita menjaga. Ketika kita men-share media sosial, apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak? Ketika saudara-saudara kita bersedih, ketika saudara-saudara kita mungkin dalam pergumulan, kemudian kita men-sharingkan sesuatu yang kemudian tidak pada tempatnya.
Ada beberapa influencer yang kemudian mengatakan, saya tidak saat ini saya tidak mengupdate status atau apa itu ya namanya, karena saya ingin mendukung Indonesia. Bibi yang dikasih Tuhan, ada titik mungkin kita nggak mau berdoa, tetapi kembali lagi berapa kita teman saling bersupport, semarah-marahnya kita, sekecewa-kecewanya, kita tetap cinta Indonesia dan kita tetap mau bawa Indonesia di dalam doa. Ibu, kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, mari itu semua kita bungkus, kita serahkan semuanya di dalam doa kita. Tetap lakukan hal praktis. Mungkin ibu-ibu sampai liatin scroll HP, lupa masak. Jangan ya ibu-ibu ya. Mungkin lupa sampai beberes rumah, jemur baju gitu ya. Saya ada satu titik itu ibu-ibu yang kemarin genting. Sudah cuci baju, lupa ngejemur sampai mataharinya sudah mau selesai gitu ya. Nah itu saya belajar. Tetap jangan itu dikuasai, kita nggak bekerja, kita nggak berproduktif. Kita harus juga lakukan segala sesuatu, saling menguatkan, saling jaga, saling jaga. Jaga Jakarta, jaga Indonesia, jaga GKI Bungur, jaga KW Bungur, tetap memuliakan nama Tuhan. Ibu, kita praktis, kita hidup sebagai wanita yang boleh memuliakan nama Tuhan. Percaya masa depan Indonesia ada di tangan Tuhan. Ibu mungkin berpikir bagaimana anak cucu, bagaimana di tengah-tengah pergerakan ekonomi saat ini. Beberapa ke jemaat saya ada WA. Bagaimana kondisi ketika toko tutup, ketika usaha tutup, apakah masih ada cadangan untuk makan? Dan kita semua boleh belajar berkata, semua Tuhan bukakan jalan. Semua Tuhan cukupkan. Semua kami masih punya tabungan. Walaupun toko tutup, usaha tidak bisa dikerjakan. Ibu-ibu, satu iman yang indah. Dengan segala-gala himpitan yang ada. Percaya masa depan ada di tangan Tuhan. Demikian juga masa depan Indonesia di tangan Tuhan. Mari kita semua katakan amin. Untuk iman percaya kita. Untuk masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, kita cinta Indonesia. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam iman, bukan ketakutan. Sebagai wanita Kristen, mari kita menjadi pembawa damai, bukan penyebar cemas. Mari kita ingat ini. Perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang meneduhkan. Tapi mungkin kita tidak menutupi akan kebenaran. Tetapi mari pakai dengan cara yang kemudian boleh menguatkan satu dengan yang lain. Filipi 4 ayat 7 yang sudah kita baca tadi, damai sejahtera Allah memelihara hati kita. Kita apapun suku bangsa kita. Musa Andi menuliskan satu tulisan, Musa Andi Cindo, Musa Andi Kristen, dan Musa Andi cinta Indonesia. Dan kiranya kita semua mengatakan itu semua. Kita apapun suku kita, ketika Tuhan tempatkan kita di Indonesia, kita adalah bagian dari Indonesia. We love Indonesia. Tuhan panggil kita untuk hidup dalam iman kita menjadi pembawa damai. Karena damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita. Dalam perenungan ini mari kita akan mendengarkan, melihat Yesus memberiku kemenangan, satu lagu iman yang kita akan renungkan. Takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan kita kemenangan. Yesus akan memulihkan Indonesia. Nah, apapun ketakutan kita saat ini, Ibu-ibu, mari kita bawa pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh dalam iman kami. Setiap peristiwa yang terjadi kami alami, saat ini Engkau izinkan kami alami. Kiranya itu juga boleh mengajarkan kepada kami, menjadi sebuah alarm bagi kami untuk hidup makin dekat kepada Tuhan, hidup dekat dengan Allah pelindung kami, Allah yang menyertai kami, sehingga setiap kekhawatiran kami, kecemasan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di surga, di tengah situasi bangsa ini, kami terus berdoa, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau menyayangi bangsa ini, Engkau akan memulihkan, Engkau akan berikan masa depan yang indah bagi bangsa ini. Kami Tuhan, iman percaya kami, kiranya itu terus belajar, bertumbuh, makin kuat Tuhan mempercayakan itu semua. Walaupun apa segala sesuatu yang di hadapan kami belum nampak, tapi izinkan kami Tuhan tetap mempercayai bahwa keindahan, kebaikan yang Allah sediakan bagi setiap kami. Di surga berkati juga ibu-ibu, mungkin di dalam ketakutan-ketakutan yang berbeda, kecemasan-kecemasan yang berbeda, kekhawatiran-kekhawatiran yang berbeda. Mohon anugerah Allah sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Roh Kudus akan terus mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak takut, untuk kami senantiasa boleh menyerahkan setiap kecemasan kami kepada Allah yang menyertai kami, kepada Allah yang melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, dan bantulah kami Tuhan terus untuk bisa menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada Ciratna. Sisi semua untuk firman Tuhan hari ini. Semoga dari firman Tuhan ini semakin menguatkan kita ya. Di tengah kita ketakutan kita, tapi jangan kita lupa untuk selalu bersyukur ya. Kita akan masukin persembahan. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berada di tempat ini. Biarpun kami tidak berjumpa secara seperti biasa di gereja kami, tapi kami juga dapat melihat, dikuatkan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, yang benaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan Semu Grace juga boleh benar-benar menguatkan hati setiap kami. Di tengah kegentaran hati kami, di tengah ketakutan, kekhawatiran kami bersyukur mempunyai Allah yang selalu setia, selalu menjadi pembawa damai bagi hidup kami. Kami berkeyakinan kasih anugerah Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Sehingga setiap kami pun boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Karena kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Allah yang luar biasa yang selalu menuntun setiap kami. Sehingga kami juga boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang semuanya juga berasal daripadamu ya Bapa. Biar uang-uang ini yang sudah kami persembahkan juga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Selain itu juga Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bacakan warta untuk Selasa depan, Providensia Allah melalui keluarga. Pengkhotbahnya Pendeta Rivo ya. Semoga Selasa depan kita bisa bersekutu di gereja. Penata layanan untuk Selasa depan, liturgis dengan Dewi, musiknya. Ntar kita akan share juga di grup KW ya. Terus ayat hafalan untuk Selasa adalah dari Amsal 3 ayat 33. Untuk Selasa ini kita nggak ada ayat hafalan ya. Jadi Selasa depan. Doa syafaat akan dibawakan Semu Grace sekalian dengan doa penutup. Tapi sebelum kita doa syafaat, kita akan nyanyikan satu pujian waktu Tuhan ya. Kita boleh berdoa, tetapi Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, ini iman percaya kami Tuhan. Iman kami kepada pemilik kehidupan kami, pemilik waktu-waktu dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau terus belajar, percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dengan satu iman kami percaya bahwa setiap jawaban-jawaban doa dari Allah, apapun bentuknya jawaban itu dan kapanpun itu adalah baik adanya. Bapa di surga, kami menyatukan hati, kami berdoa pada saat ini
khusus untuk negara kami Indonesia. Kami ucap syukur Tuhan selama masa Agustus yang penuh dengan kemeriahan ulang tahun, tetapi juga dipenuhi juga ada hal-hal yang kemudian muncul, demonstrasi-demonstrasi, bahkan dan setiap hal yang tidak kami inginkan terjadi Tuhan. Tapi Engkau Tuhan melihat akan kondisi bangsa ini di dalam masa pemulihan ini Tuhan. Masuki bulan September kami tetap mau mengatakan dan menyerahkan bahwa Indonesia adalah ada di dalam perlindungan Tuhan. Sabtu Tuhan kami sebagai umat-Mu, kami mau mempercayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah para pemimpin bangsa kami sebagai sebuah hal mereka tetap memiliki sebuah kepekaan hati nurani akan setiap keadaan masyarakatnya di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan bagi bangsa ini. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan, Kau berkuasa atas bangsa ini. Kami serahkan untuk para pendemonstran yang mungkin mewakili pihak mahasiswa, pihak kalangan-kalangan yang ada yang menyuarakan kebenaran. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kedamaian kepada mereka sehingga murni sungguh-sungguh semuanya itu untuk memperkatakan suara kebenaran, keadaan-keadaan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sabtu Tuhan, lindungilah terus bangsa ini, bukan saja Jakarta Tuhan, tetapi di kota-kota yang ada di Indonesia, yang kemudian juga ada demo-demo di DPR, di kepolisian-kepolisian yang ada. Tuhan, kiranya Engkau jaga lindungi umat-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan penyampaian aspirasi ini boleh berjalan dengan baik, aman, terkendali, situasi boleh kondusif, dan itu semua Tuhan boleh mengenyahkan akan setiap ketakutan-ketakutan kami, akan setiap hal-hal yang kami tidak inginkan terjadi. Bapa di surga, kami menyerahkan pemimpin kami, berbelas kasihanlah kepada mereka, berikan kepada mereka sebuah kepekaan untuk terus mengingat akan setiap hal-hal baik yang dipercayakan di tangan mereka, memberikan mengambil keputusan-keputusan secara bijak sehingga itu semua boleh menyejahterakan, makin menyejahterakan rakyat dari Indonesia ini. Pak di surga, kami pun juga datang kepadamu saat ini berdoa Tuhan untuk mereka-mereka luar sana yang menjadi bagian tangan kasih Tuhan, mereka yang menyalurkan cinta kasih Tuhan, yang boleh menyupport akan setiap Gojek pengusaha ataupun juga mereka yang berkarya menyalurkan akan setiap wujud-wujud kasih mereka. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, dan setiap kebaikan itu boleh memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan pun juga boleh memiliki sebuah dampak yang positif. Gereja Tuhan, khususnya GKI Bungur, Komisi Wanita pun juga boleh hadir di tengah lingkungan. Apabila mungkin ada yang membutuhkan, boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah segala gejolak zaman yang terjadi. Kami berdoa Tuhan dalam setiap kesulitan ekonomi, ajarkan kepada kami pun juga boleh sama-sama saling mensupport di dalam usaha-usaha kami yang ada Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau boleh terus memberikan semangat kepada jemaat-Mu tempat ini untuk bahwa percaya tangan Tuhan akan terus-menerus membukakan jalan, sebuah kerja keras, sebuah keinginan untuk terus mengupayakan setiap hal yang ada. Walaupun sementara ini ada beberapa toko yang tutup, usaha yang terkendala, dengan setiap pergolakan perekonomian yang ada, kami mohonkan Tuhan berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu ini, supaya di dalam menghadapi hari esok yang nampaknya ada kekhawatiran, pergumulan, ada hal-hal yang nampaknya jalan tertutup, kiranya Tuhan berikan iman percaya yang teguh untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan Bapa di surga, kami juga datang kepadamu membawa saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit penyakit, yang juga terus menolong kami untuk melihat pertolongan Tuhan terus dinyatakan atas mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang bergumul dengan kesehatan mereka, yang Engkau izinkan harus dirawat di rumah sakit, dan harus bergumul juga untuk terapi pengobatan yang ada dan tidak mudah mungkin harus dilewati, dialami. Tuhan, kami memerlukan terus tangan kanan-Mu yang menjaga kami, melindungi kami. Kami berdoa saat ini untuk Cimaya, Tuhan, dengan segala kondisi yang beliau hadapi saat ini, Tuhan, Engkau terus berikan damai sejahtera, berikan iman percaya yang teguh untuk menghadapi setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Saat ini, hari ini Tuhan Yesus yang boleh berikan kekuatan bagi fisiknya, sehingga dapat
lewati HD ini dan hasilnya baik adanya. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang boleh menjaga, sahabat-sahabat yang mensupport. Kiranya kami semua boleh menularkan akan setiap cinta kasih Allah pada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk cucu Citing-Ting yang dirawat di rumah sakit Pluit. Saat ini mengalami kuning Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang jamah, Engkau yang percayakan cucu terkasih di keluarga Citing-Ting ini. Kami percaya keluarga ini pun juga boleh diberikan hikmat untuk boleh memberikan penanganan-penanganan medis dan juga menyerahkan pada rumah sakit Pluit dan dapat ditangani dengan baik. Kami menyerahkan untuk cucu terkasih ini dapat dipulihkan, dapat kembali pulang ke keluarga di rumah dan dapat boleh bertumbuh dengan baik, diberikan kesehatan. Citing-Ting sebagai oma dan juga boleh anak cucu anak menantu semuanya boleh belajar iman berserah kepada Tuhan Allah. Berkati tim medis yang ada memeriksa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga di rumah ataupun juga yang sedang kontrol di rumah sakit karena ada penyakit-penyakit tertentu yang mereka alami dan saat ini mereka membutuhkan pengobatan ataupun juga secara intensif mereka kerjakan. Tuhan kiranya memberikan semangat kepada mereka. Hati yang tidak putus asa, hati yang tidak menyerah, yang terus juga mengupayakan dan hikmat Tuhan menuntun mereka untuk mengupayakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang peliharakan akan setiap kebutuhan mereka sehingga kesehatan, pemulihan kesehatan dapat dialami oleh saudara-saudara kami ini. Pada di surga kami pun juga berdoa peran kami sebagai wanita, sebagai oma menyerahkan untuk anak kami, anak-anak ataupun cucu kami yang saat ini juga berjuang tidak di Indonesia tapi mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kami bersyukur untuk beberapa rekan remaja, pemuda yang Tuhan sudah menyertai mereka sampai di negara yang mereka tuju untuk belajar. Tuhan kiranya lindungi sertai mereka. Dan hari ini kami menyerahkan untuk putra terkasih dari Jivemi, Johan yang akan juga kembali ke Jerman. Tuhan lindungi sertai perjalanannya, dapat bekerja, dapat beraktivitas dengan baik dan segala sesuatunya ada dalam pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berdoa juga untuk cucu dari Ibu Rohaya, untuk David yang ke Taiwan. Siang ini pun juga melakukan perjalanan. Tuhan juga lindungi sertai sehingga semuanya Tuhan, oma dan segala keluarga semuanya boleh menyerahkan itu semua dalam pimpinan Tuhan, dapat belajar dengan baik di sana. Pada di surga kami juga berdoa menyerahkan ibu-ibu saat ini, Tuhan dalam setiap pergumulan yang berbeda-beda dari kami, yang baik kami yang mengikuti Zoom ini, maupun kami yang ada di YouTube, yang belum bisa bersama-sama bersua, mentatap muka pada saat hari ini. Tuhan mereka yang tengah-tengah kecemasan, tengah ketakutan, kiranya kami terus belajar mengandalkan Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibu-ibu di dalam setiap pergumulan yang ada saat ini. Yakinkan terus kami akan setiap kasih setia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Bapak, kami ucap syukur untuk waktu yang sangat berharga ini. Kami sudah belajar untuk di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami berdisiplin, kami berkomitmen untuk beribadah, bersekutu bersama, belajar firman Tuhan, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Dan kiranya ini semua apa yang kami persembahkan menyukakan hati Tuhan. Kami kiranya akan setiap hal yang kami kerjakan ini boleh juga menghadirkan berkat sukacita bagi keluarga kami, rumah kami, di mana kami boleh beribadah saat ini. Sekarang kami akan mengakhiri Tuhan pada Komisi Wanita, kiranya kami boleh bertemu di lain-lain kesempatan untuk terus juga mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami belajar untuk terus teguh dalam iman kami. Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Kiranya kami boleh dipenuhi damai sejahtera dari Allah. Dan kiranya berkatilah kami ya Bapa. Kiranya kasih sukacita dari Allah Bapa memberikan damai sejahtera bagi setiap kita, mengingatkan kepada kita bukti yang sungguh besar yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, kematian di kayu salib itu sudah sangat membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita dan penyertaan kekuatan penghiburan yang terus mengarahkan kita untuk menjalani hari-hari kita dari Allah Roh Kudus, senantiasa memampukan kita hadir di tengah-tengah dunia dalam setiap kecamuk geloranya. Kita tetap hadir sebagai orang-orang yang beriman, yang hidup dalam perlindungan dan penyertaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapa, terima kasih.